Selamat malam Sobat Tawa, kali ini Anda bersama saya Rifan James. Saya akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam acara ini. Acara yang akan membuat kalian tertawa terbahak-bahak, akan mengocok perut dan menggeser rahang kalian dengan komedi yang akan kami hadirkan dalam Kotak Komedi Talk Show. Apa kalau saya ngomong kotak kalian jawabnya komedi talk show gitu, oke? Biar rame kayak di TV-TV, oke? Kotak Komedi Talk Show. Mantap, tepuk tangan. Kali ini akan ada komika dari stand up Indo Malang yang juga influencer content creator dari kabupaten. Dia akan menceritakan seputar kampusnya dan hiruk pikuk lingkungannya. Langsung saja, ini dia Dewangga. Dewangga Pribaditya Arif, seorang stand-up komedian yang berasal dari Kota Malang. Dia berkuliah di kampus berakreditasi C dan tinggal di lingkungan yang kriminal. Hal ini membuatnya mempunyai berbagai kisah lucu dan unik dari lingkungan dia dibesarkan. Dia telah berkarir di stand up comedy sejak tahun 2016. Semenjak hari itu, dia terus mengembangkan skillnya dan terus meniti karir dengan memenangkan lomba stand up comedy dan tergabung dalam komunitas stand up Indo Malang. Kabar terbarunya, dia bahkan memenangkan tempat pertama untuk menjadi line up di stand up comedy Jambore pada tahun 2024 yang berlokasi di Yogyakarta. Penasaran dengan kisah lebih lanjut dari Dewangga? Saksikan kisah menarik Dewangga di Kotak Komedi Talk Show. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, saya Dewangga dan saya dari luar kota, Gondang Legi. Luar kota kan kabupaten, soalnya kabupaten gitu. Dan di Gondang Legi itu suasananya masih asri banget gitu, kelihatan pedesaannya. Terbukti di sana masih banyak sayur-sayur segar. Mulai dari sayur kangkung, bayam, sawi, sampai sayur yang bisa telepon. Sayur kol. Bisa telepon. Dan di Gondang Legi itu karena pedesaan, hiburannya jadi masih lokal culture banget gitu. Yang paling tren sekarang adalah berot atau bantengan. Tapi sekarang bantengan itu mulai rame lagi karena musiknya udah diremix gitu sama DJ. Karena mulai dulu sampai sekarang itu musiknya pasti sama. Musiknya pasti begini. Dang dungkling. Nah, dulu tuh saya sempat bosan dengan lagu ini. Saya tuh sempat berharap lagunya ini diganti dengan lagunya The Chainsmokers yang Don't Let Me Down. Oh, keren kan, mungkin ada yang kesurupan terus musik Don't Let Me Down main kan sebenarnya. Kesurupan des. Don't let me down. Don't let me down. Dan dungkling. Keren itu kalau kesurupan begitu. Oke, itu bisa masuk billboard itu. Kesurupan begitu bisa masuk billboard beneran. Dan sekarang saya menjadi mahasiswa psikologi, teman-teman. Cuman di kampus akreditasi C. Dan menyebalkannya, orang-orang ini kalau ketemu saya sebagai mahasiswa psikologi selalu dikasih pertanyaan template. Wih, mahasiswa psikologi nih pasti bisa terawang dong. Selalu begitu. Karena saking seringnya, ya udah, akhirnya pertanyaan ini selalu saya iyain aja. Pernah ketemu kakak tingkat saya namanya Sofi. Ketemu saya ngomong, Dewangga, mahasiswa psikologi nih, coba dong terawang saya. Oke, ditampar, terus cabul kan bulan. Ya disuruh terawang tadi. Kan disuruh terawang. Dan ini teman-teman, sulitnya jadi mahasiswa psikologi adalah nyari cewek. Karena cewek zaman sekarang tuh entah kenapa kalau ketemu mahasiswa psikologi yang awalnya nggak apa-apa, tiba-tiba langsung punya metode dadakan. Padahal sebelumnya normal-normal aja. Kayak enak ngobrol makanan apa, terus enak ngobrol lagu favorit apa. Tapi ketika mereka tahu kalau saya mahasiswa psikologi, mereka tuh tiba-tiba tanya gitu. Ini true story, saya pernah ngalamin. Dia tiba-tiba tanya, Dewangga, kamu kan mahasiswa psikologi ya? Menurutmu kalau orang yang setiap hari kepikiran bunuh diri itu normal gak sih? Saya jawab, normal. Orang yang setiap hari kepikiran bunuh
diri itu masih normal. Kecuali kalau setiap hari kepikiran gunung kelinci, gendeng itu. Nah, ini ngapain setiap hari kepikiran gunung kelinci coba? Aneh banget kan? Aneh. Saya jawab, normal kan masih begitu. Dan ternyata jawaban saya itu di luar ekspektasi dia. Dia ngomong, wih, jawabanmu out of the box ya. Saya jawab juga dong, wih, pertanyaanmu juga out of the box ini. Maksudnya saya kan nyari pacar, bukan nyari pasien gitu. Kalau saya nyari pasien, ngapain saya ke Instagram? Mending ke rumah sakit Saiful Anwar langsung. Banyak di sana pasien. Dan kalau saya mulai di kampus akreditasinya juga, mahasiswa psikologinya masih banyak yang percaya sama dukun gitu. Mahasiswa psikologi percaya dukun. Kan ini sama kayak orang Gondang-Legi percaya COVID. Aneh gitu. Saya orang Gondang-Legi nggak percaya COVID, saya percaya Allah. Karena di Gondang-Legi ada istilah petenang gede Allah. Bahasa Gondang-Legi itu petenang gede Allah. Aneh banget gitu. Karena menurut saya Gondang-Legi, bukan Gondang-Legi, dukun. Di Gondang-Legi juga banyak dukun sih, dan nggak solutif. Masalahnya di kampus saya sama di pedesaan itu orang-orang masih percaya sama yang namanya dukun daripada medis atau psikolog. Dan banyak banget yang dibawa ke sana anak-anaknya. Apapun penyakitnya kalau dibawa ke dukun pasti disebutnya satu, ketempelan. Padahal anaknya hyperaktif. Padahal anaknya itu lagi seneng-senengnya hyperaktif terus kan bisa gitu waham atau begitu. Tapi pasti ketempelan. Pernah tetangga saya itu penyakit gatal-gatal dibawa ke dukun, bayangin. Gatal-gatal dibawa ke dukun. Sama dukunnya disuruh ganti nama. Apaan coba gatal-gatal disuruh ganti nama? Dan anaknya sembuh. Kan awalnya namanya Dinda. Saya tanya, kok bisa sembuh emang diganti apa? Oh saya ganti Sinta Herosin. Oh pantes sembuh Sinta Herosin. Dan alhamdulillah sekarang saya tuh udah bisa mulai mengedukasi masyarakat Gondang-Legi tentang psikologi gitu. Jadi bukan hanya ketempelan, ada yang namanya waham, anxiety, mental illness, hyperaktif. Dan sekarang mulai banyak ibu-ibu yang datang ke saya untuk tanya-tanya anaknya ini kenapa. Ibu datang gitu, Mas Dewangga kenapa ya anak saya kok kalau malam susah tidur, hyperaktif, saya capek. Oh itu hyperaktif bu, solusinya diterapi aja. Oh makasih mas ya. Ada juga yang datang terus, mas gimana ya? Anak saya ini kok sering ngomong sendiri gitu. Oh itu namanya waham bu, sering-sering ditemenin aja. Terus datang lagi, mas ini gimana ya anak saya kok suka banget pulang malam, kalau disuruh mandi marah-marah, disuruh sekolah gak mau, suka godain cewek. Nah kalau itu ketempelan memang. Terima kasih teman-teman. Bawangan Bromo, hotel dan resto yang terletak tepat pada daerah wisata populer Taman Nasional Bromo. Bawangan Bromo memiliki berbagai tipe kamar yang dapat dipilih. Bawangan Bromo juga tersedia resto dengan menu populernya ayam bakar Bawangan. Bawangan Bromo enak dirasa, indah dipandang, nyaman dihuni. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Oke, kembali lagi masih di Kotak Komedi Talk Show. Warga-warga senang ya nggak lihat penampilan tadi terhibur, Alhamdulillah. kerja sambil Tertawa. tertawa. Wah lucu banget dari Dewangga. Gimana kabarnya nggak? Alhamdulillah sehat Mas Rifan.
lihat. Berarti aktivitas menjadi mahasiswa tadi ya? Sekarang menjadi mahasiswa Mas. Di kampus akreditasi C. Iya. Nah, awalnya gimana sih nggak kok bisa gabung ke stand up comedy? Awalnya ini Mas, mulai dari 2016 waktu saya masih SMK. Dulu kan di kabupaten di daerah Turen ada juga tuh komunitasnya stand up Turen namanya Mas. Stand up Turen di Stand up kabupaten. Turen, sebelum ke stand up Hidung Malang. Jadi di kabupaten dulu. Karena kan saya nggak tahu daerah kota kan, jadi tahunya kabupaten. Wah ini nih. Karena waktu itu ini lomba antar pelajar di kabupaten. Saya ikutlah ini. Karena saya sering nonton stand up juga Mas. Nah itu lombanya menang apa enggak? Kalah Mas. Kalah. Kalah. Terus tapi masih penasaran. Masih penasaran Mas, masih penasaran. Karena waktu itu walaupun kalah saya ada yang dapat tawa, walaupun satu Mas. walaupun satu waktu itu. Gimana tawa satu? Gitu aja. Kayak efek. Iya efek. Bikin sound effect gitu. Tapi masih penasaran, nyoba terus. Coba terus belajar di Turen Gitu, sama senior-senior juga di situ diajarin stand up tuh. Oh ternyata begini-begini caranya. Ada tekniknya juga, gak sembarangan ngomong Mas. Dan di situ belajar dan ada momen saya dapat lucunya nih Mas. Di Turen. Di Turen lucu, seneng lah. Sepertinya saya akan lanjut terus di sini Mas. Wis. Seneng itu. Jadi awalnya gitu. Terus akhirnya kok bisa ke stand up Indo Malang ya? Ke kotanya gimana? Ini karena disuruh senior kalau pengen berkembang katanya langsung gabung ke stand up Hidung Malang kota. Karena relasinya juga menyangkut banyak kan di sana Ya, kan ya. banyak itu Mas. Terus apakah perlu beradaptasi nggak dari stand up Turen yang notabene-nya di kabupaten ke komunitas stand up Indo Malang yang di kota? Kan dari segi penonton pastinya berbeda kan? Sangat, latar Mas. belakangnya berbeda kan? Kalau di kota kan banyak mahasiswanya. Kalau di kabupaten kan pelajar atau pekerja gitu. Iya Mas. Beda banget ya? Sangat beda sekali, sangat perlu adaptasi karena saya berangkatnya dari desa tanpa ada wawasan gitu Mas. Nggak tahu kalau di Malang itu ada UB, ada UM, nggak tahu. Nggak tahu ya? Saya kira SMK juga ini Mas. Tahu saya. Yang ini ya, yang kalau ke kota pasti patokannya alun-alun kan Alun-alun, ya? Apanya alun-alun kayak gitu kan Alun-alun, sih kan. Kemanapun pasti patokannya alun-alun. Kemanapun itu Mas. Jadi dari kabupaten dan itu pas ketika latihan ke komunitas ke Stand Up Malang dari kabupaten pulang pergi berarti. PP Mas. Waktu SMK pada Waktu SMK itu udah PP saya. Tapi lucu di kota. Oh tidak, tidak. Padahal di Sangat kabupaten sulit. lucu. Di kabupaten lucu. Di kota nggak lucu. Di kota nggak lucu. Karena ini waktu itu dievaluasi kurang relate. Karena saya bahas bantengan, sonsonan kayak gitu-gitu. Sedangkan kan mahasiswa di Malang kan banyak perantauan juga Mas dan lebih tua gitu. Iya. Jadi saya sedikit ada sungkannya juga. Oh iya, kayaknya kan tata bahasa juga ya. Kalau di kabupaten kan kayaknya bahasa Jawa ya semua paham. Paham. Kalau di Malang kita harus menyesuaikan banyak bahasa Indonesia. Betul. Nah, transisi dari itu ya. Sulit. Apalagi kan di desa kan diajari kalau ke orang yang lebih tua dijaga tata keramanya gitu Mas. Ini mahasiswa sungkan Mas dulu Mas. Wih, butuh berapa lama nggak untuk bisa beradaptasi di stand up Indo Malang yang di kota ini? Kurang lebih 2 tahun Mas. 2 tahun? 2 tahun. Wih, 2 tahun stres kamu ya? Oh, cukup ya Mas. Stres? Cukup ya Mas. Waduh, kena Datang, mental bayangin kamu. aja Mas PP setiap Jumat Gonalgi Malang pulang jam 1 jam 2 nggak pernah lucu. Wah, nggak pernah lucu terus dikata-katain senior disuruh mending nggak usah stand up gitu. Bayangin coba masih SMK saya. kena mental kamu waktu itu ya? Kena mental. Soalnya ini, kamu nggak tahu Bawangan Bromo kamu. Apa itu Mas? Nah, Bawangan Bromo ini nggak? Ini tempat di daerah wisata Bromo itu yang ada kulinernya, bisa staycation. Oh, bisa mengobati mental healthmu itu nggak? Kalau tahun itu kamu udah tahu Bawangan Bromo. Nah, kamu juga bisa staycation ketika kamu nggak lucu di stand up ya kan? Stres kan? Ya. Kamu bisa staycation ke Bawangan Bromo karena Bawangan Bromo memiliki hotel yang ada di tempat wisata Bromo dan banyak jenis kamar yang bisa dipilih nggak? Nah, selain itu nggak memiliki resto dengan menu favoritnya yaitu ayam bakaran Bawangan. Kalau kamu nggak lucu tapi makan ayam bakar Bawangan ini, masih happy ya enggak? Masih happy mental. Kayaknya langsung lucu kamu kalau makan ini kan. Betul. Bawangan Bromo enak dirasa, indah dipandang, nyaman dihuni. Ayam Bawangan. Jadi buat kalian-kalian yang lagi kena mental health ya, langsung aja liburan ke Bawangan Bromo. Wah, mantap. Oke nggak lanjut nggak? Dari perjalananmu tadi dari kabupaten ke kota nggak lucu sampai akhirnya lucu.
dapat apa aja dari stand up comedy Mas yang kamu dapat ini? Oh banyak Mas Rifan, kalau yang saya dapat dari stand up comedy ya. Salah satunya karena stand up comedy saya bisa berada di sini Mas Rifan. Woi, kalau kamu nggak stand up nggak mungkin diundang ya? Nggak mungkin, jangankan diundang ke kota aja kayaknya nggak mungkin Mas. Cukup di kabupaten aja mungkin saya tinggal di situ jadi petani gitu saya. Terus apa lagi selain itu? Selain itu banyak Mas, seperti saya bisa dapat uang sendiri dari stand up, dapat job-joban gitu dibayar. Oh, dapat itu ya, berarti dapat pemasukan juga ya? Dapat pemasukan Mas. Meskipun masih mahasiswa tapi udah ada income-nya ya? Udah ada income, dan selain itu kan di stand up Malang itu juga diajari masalah penulisan Mas. Bukan hanya di stand up Malang, stand up komedi juga. Yeah. Nah ternyata penulisan itu bisa diterapkan pada konten Mas. Dan yang itu adalah yang sekarang saya lakukan. Oh ya, sering FYP kan kontenmu ya sekarang. Alhamdulillah, ya? sering FYP. Dan itu didapat dari stand up. Ilmunya dari stand up awalnya. Ilmunya dari stand up Mas. Dari penulisan. Lanjut ke konten. Dijadikan konten. Banyak sekali ya, sering dapat apa tadi, job-joban. Job-joban, Kemudian dapat. Kalau efeknya ke kuliah apa mengganggu apa enggak? Oh kalau kuliah tidak mengganggu Mas, justru malah mensupport gitu stand up comedy ini. Iya. Karena dengan stand up comedy saya tuh dapat beasiswa Mas di Wih, kampus saya. dapat beasiswa. Beasiswa. Bayangin, saya kan UKT di kampus saya murah, dapat beasiswa, malah murah lah kan Mas. Malah murah. Kadang biasanya dikasih uang saku sama dosen malah. Karena stand up ini Mas. Berarti dengan kegiatan stand up bisa membantu orang tua juga berarti ya. Orang tua udah nggak ngasih uang saku. Iya, tidak ya. ngasih uang saku. Barang-barang bisa beli sendiri, Barang-barang dan dapat dari konten juga, bisa berkembang lah ya berarti stand up. Dan saya bisa membalas dendam-dendam saya Mas. Dendam-dendam kayak saya nggak keterima di UB, saya nggak keterima di UM, dan gara-gara stand up ini saya bisa menjadi pemateri di kampus-kampus yang tidak menerima saya. Bayangin, gara-gara stand up, saya dulu nggak keterima loh kuliah di sini. Saya dulu gak terima di sini, sekarang saya ngasih materi kalian gitu kan. Oh, berarti sering ya tampil-tampil menjadi pemateri di kampus-kampus. Itu materi tentang apa berarti materinya? Tentang stand up? Public speaking Mas. Public speaking-nya. Public speaking. Soalnya kan dasar stand up public speaking gitu. Iya betul Mas Rifan. Oh, banyak sekali. Oh, berarti keren sekali kayak udah usia berapa sekarang kan? Sekarang 25 tahun Mas Rifan. 25 tahun udah menjadi pemateri, content creator. Wah. Terus kan kalau yang di prestasi di stand up sendiri, yang internal stand up lah. Prestasinya ada ini, juara 1 Ultra Stawa League Lokal ini lokal, di stand up terus Malang. juara 1 stand up komedi Golkar Jatim seri 3. Wih. Gitu. Terus Juara 2 stand up komedi Kapolda Jatim. Kapolda Jatim juara 2. Juara 2. Terus ada juara 1 ini tahun 2016 dulu Radar Malang. Radar Malang. Radar Malang Mas Bro. Keren itu semuanya. Oke. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Dewangga. Pasti kalian penasaran. Tunggu aja, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Bawangan Bromo, hotel dan resto yang terletak tepat pada daerah wisata populer Taman Nasional Bromo. Bawangan Bromo memiliki berbagai tipe kamar yang dapat dipilih. Bawangan Bromo juga tersedia resto dengan menu populernya ayam bakar Bawangan. Bawangan Bromo enak dirasa, indah dipandang, nyaman dihuni. Kita
Kita kembali lagi di Kotak Komedi Talk Show. Masih bersama saya dan Dewangga di sini. Saya akan bertanya-tanya lebih dalam lagi kepada Dewangga. Tapi sebelumnya nggak ada pertanyaan nih nggak? Kan tadi sudah mendapatkan job ya, beberapa job. Pasti uangnya Iya, banyak Mas. kan? Masih Kamu buat apa aja itu uangnya? Ada banyak, beli HP mas, salah satu beli HP, terus bisa ganti-ganti spare part motor gitu. Sama yang jelas saya tabung. Nah, ngomong-ngomong tabungan nggak? Bank BRI KCP Singosari solusinya nggak? Wah, karena di Bank BRI KCP Singosari kita bisa membuka rekening gampang, aman dan terpercaya. Tidak perlu ragu lagi untuk membuka rekening di Bank BRI KCP Singosari, ya kan? Karena di Bank BRI KCP Singosari ada berbagai rekening yang bisa kita buka. Ada Britama, Simpedes, Tabungan Haji Simpel dan Tabunganku. Bank BRI melayani dengan setulus hati. Kalau ini BRI apa ya mas? Beneran BRI ya. Tanpa gimmick ini berarti. Tanpa ya? gimmick. Oh, ini Punya saya itu. Simpedes. Simpedes. Simpanan pedesaan. Cocok buat saya orang desa itu. Iya, cocok berarti. Kalau saya di sini. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang ingin buka rekening langsung aja ke KCP Singosari, BRI KCP Singosari. Ya, langsung ke Bank BRI KCP Singosari kan. Karena di sana buka rekening gampang, aman dan terpercaya. Oke, lanjut nggak? Pertanyaan nggak? Nah, selama jadi stand up komedian, pernah nggak punya pengalaman yang buruk? Pernah. Pas apa itu? Buruk ya? Iya. Ini yang bener-bener paling buruk atau buruk-buruk aja? Banyak berarti buruknya. Banyak Kayak buruk ya? semua kayaknya. Banyak buruknya. Yang paling buruk aja. Yang paling buruk ini mas, di tahun 2019. 2019. 2019. Kenapa tuh? Waktu itu saya dapat job stand up. Job stand up tuh saya tidak izin sama senior saya pakai materinya dia gitu. Jadi saya ngejob di UM waktu itu. Saya stand up, set nggak lucu. Akhirnya wah kok susah ini. Akhirnya materi senior saya lah yang saya pakai. Nah waktu itu sialnya ada penonton yang rekam. Di tag nih, ini materinya ini. Ketahuan lah akhirnya. Nah karena senior saya ini akrab dengan waktu itu Presiden Stand Up Indo mas, dibuat story lah. Presiden Stand Up Indo nonton. Nah Presiden Stand Up Indo juga bikin story itu. Waktu itu presiden masih siapa? Bang Awe. Bang Awe Waktu itu. Sampai ke notis Bang Awe. Sampai ke notis Bang Saat Awe dan jadi... itu dibuat story sama Bang Awe. Sorry. Perasaan gimana? Down masih ya? Perasaan bener-bener kaget mas, karena dampaknya tuh gede banget. Satu Indonesia tiba-tiba tahu gitu kalau saya plagiat. Itu banyak banget yang ngata-ngatain saya mas. Bukan hanya dari luar komunitas, di dalam komunitas sendiri pun juga banyak gitu. Bener-bener ini kok masalah. Saya sampai pengen berhenti stand up itu mas. Pengen bener-bener berhenti stand up karena bener-bener nggak kuat saya dengan tekanan waktu itu ya. Karena saya nggak nyangka di komedi itu tekanannya bisa segede itu. Dan itu benar-benar pengalaman buruk saya pertama kali dan yang paling mengenang banget sampai sekarang. Karena benar-benar udahlah nggak mau stand up lagi. Nah, bisanya bertahan sampai sekarang apa ya faktornya? Apa ada sosok yang kamu idolakan atau menginspirasi kamu? Waktu itu saya sebenarnya masih ada sedikit keinginan, sedikit banget kayak aku masih punya tujuan di sini. Kayak aku udah ngelis-ngelis nih, aku pengen ini di stand up. Tapi gara-gara ini kayaknya udah nggak bisa deh, udah bener-bener hancur gitu. Tapi ada senior juga yang suportif gitu mas, yang bener-bener support saya, ngasih tahu saya kalau hadapin aja masalah ini, jangan lari. Kamu salah ya udah akuin kamu salah. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara pembuktian. Ya udah sekarang image-mu jelek, jalanin aja. Tapi buktiin suatu saat dengan prestasi. Kuncinya konsisten aja stand up. 2019 kamu kena masalah ini, akhirnya bertahan sampai sekarang 2024 menjadi line up Jambore Stand Up Indo. Stand Up Indo 2024. Itu berarti proses yang panjang gak ya? Kamu diterpa masalah, menghadapi masalah itu, kemudian bangkit lagi, pastinya sulit kan itu ya? Sangat sulit mas. Sangat sulit ya? Sangat sulit. Tapi alhamdulillahnya sekarang tuh saya bisa bersyukur karena ada masalah itu mas. Kenapa? Karena justru masalah besar itulah yang membentuk mental saya seperti ini sekarang. Dan bisa berpikir lebih dewasa lagi. Karena kalau nggak ada masalah itu mungkin saya tidak seperti sekarang. Oke ya, cukup kayaknya bersedihnya cukup ya. Itu tadi momen yang terburuk. Pasti ada dong, setelah terburuk pasti ada momen yang
terbaik kan pasti kan. Momen yang terbaik mas. Apa momen terbaikmu selama karirmu di stand up ini? Momen terbaik adalah tahun ini mas. Tahun ini adalah momen Kebetulan emasmu ini tahun berarti ya. tahun ini. Kenapa tuh? Karena ini akhirnya, nah ini true story mas memang. Saya tuh bertemu dengan orang yang marahin saya. Orang yang marahin saya kan 2019 saya juga line up Jambore di Malang. Nah saya tuh ketemu sama Bang Awe, sama juga salah satu temennya Bang Awe, Bang Hermawan Yoga. Oh ya. Nah dia kan pernah marahin saya tuh, dia pernah marahin saya. Nah waktu audisi ke Jakarta kemarin ketemu dan diomongin lagi gitu. Dan untungnya di situ seneng saya, ternyata, akhirnya saya ketemu dia tapi nggak dimarahin. Oh, maksudnya diomongin beda kayak diomongin waktu 2019 berarti ya? Betul, Mas. Kalau 2019 dimarahi, waktu yang 2024 ini malah dikasih motivasi. Iya, betul begitu, Mas. Oh, akhirnya bangkit audisi Dan alhamdulillah lolos menjadi line up Jambore. line up Jambore 2024. Betul, Mas, ternyata itu. Di West Gagil. Nggak nyangka gitu bisa, apalagi kan saya nggak pernah stand up di Jakarta mas ya, yang kesannya Jakarta tuh stand upnya Lo gue. keren banget gitu. Dari Kondang lagi ke Jakarta Dari ya. Kondang lagi mas. ke Stand up bahasa Jawa terus, tiba-tiba ke Jakarta ini gimana? Menarik ya, berarti memang dari Jawa ke Jakarta kan cukup sulit nggak? Memang kamu udah menguasai teknik-tekniknya sih. Iya. Kayak public speakingmu udah bagus juga sih. Iya kan. Nah ini buat teman-teman di rumah ini nggak, untuk tips-tips public speaking nggak? Oh, ada nggak tips-tips tips-tips public buat speaking teman-teman ya? public speakingnya? Ini kalau tips public speaking sih, kalau dari yang saya pahami mas ya, dari yang saya pahami itu yang pertama jelas persiapan sangat penting. Sebelum kita mau ngomong apa, pastikan kita tahu materi apa, paham akan materi kita dan benar-benar kita menguasai materi itu. Jangan hanya sekedar hafalan aja, tapi benar-benar kalian manfaatkan momen itu untuk kalian juga supaya kelihatan jago, kelihatan sangat gitu. Karena dengan paham materi itu akan mensupport kalian juga. Satu itu. Dan yang kedua adalah ini kan public speaking kan konteksnya kita berbicara di depan orang banyak mas ya. Kita berbicara dengan orang banyak. Makanya di public speaking tuh ya udah kita ngobrol aja seolah-olah yang mendengarkan kita itu adalah teman-teman kita sendiri. Kan banyak nih orang-orang public speaking yang egois gitu, yang penting saya bawain materi menyampaikan selesai. Padahal nggak boleh gitu. Kita tuh harus kayak nyapa-nyapa penonton, terus kayak friendly dengan penonton. Salah satu tekniknya tuh bisa dengan eye contact mas. Eye contact, kontak mata ya berarti ya? Iya kontak mata, kontak mata bisa dengan kontak mata kayak ini kan, ini kalau penonton kita di depan ya udah tonton aja gini, jangan lurus begini atau nggak begini atau itu. Nah tapi eye contact juga itu kan butuh mental mas. Nah iya, kadang-kadang kan ada nih orang yang pernah ngomong di banyak orang, pasti kan ada namanya demam panggung. Betul mas. Dia jangankan lihat mata orang ya kan, lihat kayak sekitarnya udah bingung kan. Itu gimana tuh tipsnya? Nah itu harus diberanikan mas. Harus diberanikan berarti ya? Semisal kita tidak berani menatap mata penonton nih, kita tidak berani menatap penonton. Solusinya tuh kita bisa melihat ini, jidat ini, karena kalau kita melihat jidat itu yang dari mata penonton seolah-olah kita menatap mata dia. Berarti audien merasa dihargai lah ya. Iya. Dianggaplah sama performer ini, harus begitu. Sama pembicara ini. Supaya penonton, oh ini ngajak ngobrol aku nih, asik nih. Nah, biar begitu mas. Biar begitu. Sama kita kalau di atas panggung dalam ngomong seperti ini, memang harus benar-benar yakin aja. Yakin. Jangan sampai kelihatan banget groginya, tremornya, terus jangan sampai maju mundur, grogi. Karena ada namanya ini, istilahnya tuh mirroring mas, efek mirroring. Gimana tuh? Efek mirroring tuh kalau kita yakin, penonton akan juga yakin. Sedangkan kalau kita ragu, penonton itu akan juga ikut ragu mas. Ragu ya? Ragu juga. Kayak aduh. Nah biasanya penonton gitu kalau lihat penampil tuh kayak grogi, ngeblank gitu, penonton juga ikutan juga. Aduh. Tapi kalau kita yakin, santai, ayo penonton juga akan seneng-seneng juga. Jadi energi kita di panggung itu menular ke audiens. Iya, yakin tadi, mirroring itu tadi Mas Rifan. Oh, oke. Berarti banyak sekali pengalaman stand up, pemateri, ya kan? Iya, akhirnya public speaking udah lancar ya, karena terus menerus kan ya, dicoba terus menerus. Pasti awal kamu tampil dengan penampilanmu sekarang berbeda banget kan? Oh sangat mas. Masih ada prosesnya. Pasti kan, proses. Saya aja pertama dulu salam belibet mas. Salam belibet.
Gak bisa udah karena bener-bener demam panggung. Demam panggung. Ada nggak pengalaman ngeblank gitu? Pernah mas? Pernah. Gara-gara public speaking berantakan ya? Karena public speaking berantakan terus udah lupa gitu. Apa ini yang mau saya katakan mas? Oke nggak? Terakhir nggak ya? Terakhir. 3 komika favorit. 3 komika favorit mas. 3 komika favorit, yang pertama itu Zawin Nurikram. Zawin Nurikram. Yang kedua adalah komik lokal stand up Malang, Mas Wawan Saktiawan. Dan yang terakhir ini paling favorit mas. Apa? Mamat Al-Katiri. Buat ini pengedar senjata. Senjata. Fitnah itu mas, fitnah itu. Oke kak, terima kasih kak sudah hadir di sini memberikan tips-tips ya kan, membagikan pengalaman yang berkesan pastinya. Semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya. Amin, ya kan? amin, mas. Oke nggak? Ini tanpa sepengetahuan kamu sebenarnya, tanpa ada rencana, tim-tim dari kita ini udah menyiapkan surprise buat kamu. Ini ada salah satu idolamu yang kita hadirkan. Langsung saja, Mamat Al-Katiri. Kalau ini bukan Mamat Al-Katiri mas, ini Mamat Al-Katiri. Siapa anda? Siapa kamu? Gak apa-apa di sini aja Mamat Al-Katiri. Mamat Al-Katiri. Soalnya ini enggak, Mamat Al-Katiri masih kena macet di Tirto kan. Masih kena macet ini, kena parkiran lalapan bengkel Tirto. Dari ini aja. Oke. Gak apa-apa ini dulu ya. Iya, udah. Mamat anak tiri. Mamat anak tiri. Mamat Al-Katiri. Nggak tahu nanya siapa ini. Kalau Mamat kan pemasok senjata. Pemasok senjata. Kalau ini kayaknya buat nyoba senjata. Enggak, kalau pengen ini informasi seputar stand up Malang kemana nih? Pingin informasi seputar stand up Malang bisa langsung follow Instagramnya aja di @standupindo_mlg. Di Twitternya juga ada @standupindo_mlg dan bisa di Facebook Stand Up Comedy Malang. Nah, ke Malang. Kalau misal pengen lihat acara stand up Malang, Bisa langsung ke ini Ketuman Cafe daerah Merjosari mas. Setiap hari Jumat akan ada open mic dan hari Kamis untuk yang baru gabung atau yang baru-baru itu ada sharing komik mas. Komik. Jadi sebelum open mic sharing komik dulu hari Kamisnya. Tetap tempatnya di Tuman Cafe Jalan Merjosari mas. Oke, mantap sekali. Terima kasih Demaka. Yo, Mas Sehat Irfan. selalu, sukses selalu. Semoga Terima kasih Mas Mamat. Sehat Mas Mamat ini ya. Semoga di Jambore pecah banget Amin, dan amin, karir amin, melejit. Semoga tahun ini bisa masuk kompetisi TV lah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita sudahi acara hari ini. Terima kasih buat Dewangga yang sudah memotivasi kita. Banyak sekali pengalaman-pengalaman bisa kita pelajari. Mulai dari dia terpuruk sampai dia bisa menjadi saat ini juga. Terima kasih. Sampai jumpa di Kotak Komedi